apa yang Kementerian HAM lakukan supaya bisa mengerem ketidakadilan. Saya siapkan regulasi kepatuhan. Yang minimal kita lakukan adalah mengerem. Anda tidak bisa menghentikan tindakan atau kejahatan ketidakadilan hak asasi manusia. Karena setiap hari, setiap waktu, saya aja setiap hari bisa memunculkan ketidakadilan. Brother aja setiap hari bisa memunculkan. Gimana Anda mau menghilangkan? Itu sama dengan kalau begitu, kalau dunia ini semua rasa adil, ya tidak perlu ada dunia lagi. Saya lobby internasional, baru pulang dari Jenewa, ada dari Australia, dari negara-negara di Asia Pasifik. Saya lobby untuk dukung Presiden Dewan HAM PBB berikutnya. Begitu kita ambil alih Presiden Dewan HAM PBB, maka dia akan mendorong untuk menghasilkan instrumen hukum internasional HAM dan korupsi, HAM dan pembangunan, dan HAM dan lingkungan. Nggak selamanya kita sebagai ustadz itu benar. Dan saya sih orangnya percaya takdir. Ini wabah dunia. Kematangan kita dalam berpolitik, kedewasaan. Waduh, mati gua. Halo Detikers, saya Elvan Sutrisno, Wakil Pemimpin Redaksi Detikom, dan inilah belak-belakan. Detikers, hari ini saya bersama Menteri yang di dalam kabinet baru dibentuk, namanya Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai. Ya. Selamat siang Bapak, sehat Pak Menteri? Selamat, apa kabar? Detikers, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya tuh impress sekali sama kantornya Pak Menteri sebetulnya. Jadi Detikers, kantornya Pak Menteri HAM ini sudah seperti di tengah hutan. Ya, semuanya hijau segala macam. Pak Menteri, kalau boleh tahu nih sebelum kita ngobrol jauh, emang Bapak suka sekali sama hijau-hijau? ini seluruh kantor menteri yang Detikom datangi, ruangan menteri mana yang paling hijau? Ini Pak Menteri, tanamannya banyak sekali. Jangan bohong ya. Oh enggak, untuk apa kita bohong Pak? Kita kan melihat Pak ini sekali lagi. Kantor menteri seperti di tengah hutan. Ya? Seperti di tengah hutan. Nanti tolong disorot ya. Oke, nanti kita bisa jalan-jalan Pak Menteri. Jadi kalau kantor-kantor menteri aja tidak hutan, bagaimana mau mengurus hutan dan lingkungan di seluruh Indonesia yang seluas Eropa? Wah, betul Pak. Yang paling dekat aja tidak bisa. Betul. Sama konsepnya dengan kalau seorang yang menangani urusan ketenagakerjaan, kalau di lingkunganmu banyak yang nganggur, bagaimana mau mengurusi pengangguran? Kalau Anda mengurusi bidang kemiskinan, di orang terdekatmu, lingkungan terdekatmu aja banyak orang miskin. Bagaimana mengurusi orang miskin di seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau kalau kamu diberi tanggung jawab menangani aspek yang terkait dengan patologi-patologi sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ya, kematian ibu, kematian anak, pengangguran, kemiskinan, atau ekologi lingkungan, yang paling terdekat saja kamu tidak bisa memperhatikan, berarti sudah pasti hakul yakin tidak akan bisa memperhatikan yang ada di seluruh Indonesia. Siap Pak Menteri. Pak Menteri, ini tak kenal maka tak sayang Pak Menteri. Ya. Pak Menteri, kalau di antara kami wartawan udah pasti kenal. Siapa yang nggak kenal aktivis seperti Pak Menteri? Tapi banyak juga Pak Detikers. Detikers itu pembaca kami Pak Menteri, yang masih muda-muda, generasi muda yang perlu betul tahu sepak terjang Pak Menteri itu seperti apa supaya mereka mengikuti cara kerja Pak Menteri ke depan. Pak Menteri, kalau boleh Pak Menteri sedikit bicara sepak terjang Pak Menteri gitu, perjalanan karir Pak sebelum jadi Menteri sampai sekarang Pak. Kalau secara singkat, saya memang aktivis mahasiswa ya, mulai dari berbagai organisasi, ya kelompok Cipayung, kemudian aktivis mahasiswa di kampus, LMND itu di Indasari ya, PRD juga pernah saya, kemudian berbagai organisasi aktivis 98, kemudian sesudah itu saya balik ke kampung Papua. Dicari waktu Presiden Gus Dur ya, perintahkan Alwi Shihab dengan Ali Lalhamdi untuk cari saya. Saya dibawa oleh Gus Dur. Kemudian saya di Kementerian Transmigrasi,
saya dijadikan staf, tapi karena menunggu waktu, saya tidak punya uang, saya jadi tukang parkir Tukang parkir Pak Menteri. di kantor transmigrasi. Serius Pak Menteri? Iya, transmigrasi Duren 3 itu, Kalibata ya. Setelah itu jadi honorer. Setelah itu jadi CPNS, PNS di transmigrasi dan tenaga kerja. Terus waktu transmigrasi saya juru ketiknya waktu penggabungan dengan tenaga kerja. Kemudian waktu pembentukan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya, itu saya juru ketiknya Pak Mujiman. Pak Mujiman itu kepala BNSP pertama yang membangun BNSP. BNP 2 TKI, saya juga juru ketiknya. Pembentukan kantor transmigrasi yang penggabungan dari pemukiman kerambautan juga saya juru ketik. Penggabungan transmigrasi ke tenaga kerja juga saya juru ketik. Sehingga kalau untuk penggabungan kementerian dan pembubaran kementerian, Sudah sangat hafal Pak. ya, semua sampai sekarang masih ada di komputer saya. Sehingga kenapa kantor saya ini termasuk kantor yang sudah hampir berumur 80 tahun. Begitu cepat gitu. Anda lihat kantor saya di sini, ini gedung milik Kementerian HAM. Hak milik kami ya. Kami punya kantor juga sendiri, ada juga di Bekasi, ada di Jawa Barat, yang hotel hampir 200 kamar. Ya. Terus kami punya aset di mana-mana di seluruh Indonesia, sudah ada kantor wilayah juga ya. Jadi sehingga kalau latar belakang saya itu mendorong kalau memang saya cocok untuk dikasih jabatan yang belum ada kementeriannya, disuruh bangun pertama, Baru Pak. saya yang paling cepat. Makanya saya bisa lakukan. Dulu gaji, kami punya anggaran pertama di kantor ini cuma 5M. Tahun ini 400 miliar lebih. Bahkan sampai tunjangan hari raya 2025, itu semua THR-nya dari uang Kementerian HAM. Kan Menarik, Pak kita kan pegawai negeri, jadi saya sudah mikir tahun depan kan THR. Jadi waktu saya nyusun anggaran 2025 THR kita ya anggarkan. Sehingga apa? THR di sini saya kasih, mungkin kementerian lain THR-nya minta Kementerian Keuangan. Kalau saya masih pusing. Kalau saya langsung sudah saya sediakan anggaran. Pegawai negeri yang pertama pegawainya saya sendiri saya di sini. Sekarang sudah ribuan, hampir 1.300-an. Kantor juga tadinya cuma sendiri. Nah, sekarang sudah kantor wilayah seluruh Indonesia dan 20 kanwil eselon 2 yang pimpin dan ada 13 wilayah kerja kami. Sehingga kalau dari sisi capacity building organisasi Kementerian HAM termasuk kementerian yang paling unggul. Hal itu ditandai dengan pemberian penghargaan pertama ya. Di awal Januari itu Menpan RB memberi apresiasi kepada kami yang disampaikan melalui pernyataan di media ya. Kemudian yang kedua, pada saat yang sama Ombudsman berikan kami kementerian yang patuh, berintegritas dan transparan. Kemudian yang kita juga dapat penghargaan juga dari LKPP, dari pelelangan ya. Kami termasuk nomor 1 di Indonesia yang tahun ini kita dapat penghargaan. Jadi kalau LKPP itu penilaiannya kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota. Seluruh Indonesia kita nomor 1 Kementerian HAM. Terus ini saya juga sebentar lagi dapat Kementerian HAM akan dapat penghargaan dari Mahkamah Agung. Terkait sebagai kementerian yang telah menyiapkan SDM, khususnya SDM yang ikut membantu mediasi penyelesaian perkara di luar peradilan. Kemudian yang kedua, saya aktivis ya. Kemudian waktu saya sudah dapat struktural di Kementerian Tenaga Kerja, saya tinggalkan, saya mengundurkan diri, masuk Komnas HAM. Setelah itu tetap jadi aktivis. Sekarang Menteri HAM. Jadi mulai pernah jadi aktivis, mahasiswa, kerja di LSM, NGO, Yayasan Sejati dan lain Cindelaras.
kemudian juga pegawai negeri sipil hampir 13 tahun. Itu pun menangani transmigrasi kan orang kecil, saya tangani. Tenaga kerja buruh kan. Setelah itu saya jadi Komnas HAM, kemudian oposisi, aktivis, sekarang menteri. Jadi swasta juga saya tahu, civil society juga saya tahu, pegawai negeri pun saya juga ketik dari nol CPNS. Paket lengkap lah Pak Menteri ini. Paket lengkap. Hanya saya telat jadi menteri. Maaf aja ya. Kalau boleh saya termasuk telat. Sebenarnya sudah hopeless. Kalau kemarin kalau Pak Prabowo tidak jadi presiden, saya sudah hopeless saya. Karena saya sendiri merasa, ya maaf ya, sebagai kami orang Indonesia Timur ini kan, kalau kita sudah merasa, kalau lihat menteri-menteri lain bekerja kayak begini, masa abal-abal aja dikasih. Kan pikiran kita, masa kemampuan saya yang begini nggak dikasih. Jadi merasa perasaan diskriminasi itu ada. Untung Allah kasih Pak Prabowo jadi presiden. Sehingga apa? Begitu Prabowo jadi presiden, perasaan hopeless itu bangkit lagi. Bapak gimana Pak, ditelepon langsung sama presiden Pak? Kamu siap gitu? Enggak, kalau saya Prosesnya bagaimana Bapak jadi menteri itu Pak? Saya dari 2019 Bapak kasih saya menteri. Jabatan, bahkan mengusulkan surat tertulis ke presiden. Waktu itu nama saya Fadlison, kami 5 orang diusulin ke Pak Jokowi. Tapi ya karena politiknya gonjang-ganjing, di mana Bapak sendiri masuk karena kan situasi politik yang memaksa sehingga nama kami tidak terakomodir waktu itu ya. Dari situ saya sudah tahu, tinggal tunggu Pak Prabowo jadi presiden, ya saya akan jadi menteri. Karena 5 orang aja diusulin 2019 kan. Begitu Bapak jadi presiden kan hampir 40-an ya. Iya betul. Saya sudah tahu Bapak akan. Pak Menteri ada. Makanya saya waktu itu saya tidak pernah ada di sini. Saya di luar kota, di Papua, di Bali. Sudah tahu. Santai-santai tiba-tiba Pak Teddy telepon jam 12 siang. Nanti ada pengumuman menteri, jadi cepat ke Jakarta. Pagi-pagi saya berangkat. Bapak posisi di mana itu Pak? Di Bali. Di Bali Pak. Di rumah. Saya kan sudah pindah di Bali hampir 7 tahun. Pak Menteri ada pesan khusus presiden ya waktu menunjuk Bapak jadi menteri? Penugasan khusus apa sektor-sektor yang jadi perhatian presiden? Kalau ya gini ya, Bapak bilang gini, kalau saya tidak ada pesan khusus, karena Bapak tahu saya ini prajurit. Ya, apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan oleh presiden, apa yang dilakukan presiden, itu sudah pasti saya lakukan. Ya, saya mau ingin sampaikan bahwa saya ini dengan Pak Prabowo itu jarang ketemu. Hampir nyaris jarang. Selama ini mungkin 2019 sampai 2024 itu hanya 3 kali ketemu. Ya, yang pertama mungkin waktu itu 2020. Setelah itu waktu zaman COVID, Bapak panggil. Setelah itu waktu anak-anak saya mau ke Amerika dan Jepang, Bapak panggil. Ya biasa, Bapak itu nanya, anak bagaimana, sehat, pendidikannya bagaimana, ekonominya gimana. Jadi kalau situasi tertentu Bapak panggil hanya 3 kali. Yang keempat langsung Bapak panggil nunjuk menteri. Yang 4 kali pertemuan Pak. Ya, jadi orang pikir dengan Pak Prabowo itu setiap hari ketemu itu harus bisa dapat perhatian, itu nggak bisa. Pak Prabowo itu kelasnya itu negarawan, Pak, bangsawan yang prominent, negarawan yang prominent. Jadi beliau tahu ya seluruh media, ya YouTube, Twitter, semua itu beliau baca. Beliau melihat. Saya ini orang yang jarang, hampir 3 kali ya. Itu pun dipanggil oleh beliau. Saya tidak pernah. Bapak nggak pernah menyempatkan kehambat. Belum pernah minta waktu. Nggak pernah. Belum pernah bertemu. Tapi 3 kali dipanggil pada saat situasi emergensi. Terutama emergensi perut. Kita kan oposisi nggak ada apa-apa. Bapak panggil
Makan ngajak makan. Iya, makan buat anak-anak Iya, iya, untuk betul. sekolah. Betul. Cuma itu 3 kali panggil, yang keempat kali langsung kasih tunjuk menteri, Wah, kasih istimewa. jabatan. Jadi gaya Prabowo itu semua kerja aja, tidak harus ketemu, kerja aja. Tidak harus di tengah jalan ada pejabat yang Oke. salaman setor muka. Itu Bapak mungkin, Bapak itu udah, kalau pemimpin atau negarawan itu udah ngerti. Tapi presiden tahu Pak siapa yang kerja, siapa yang enggak ya Pak ya? Kelihatan lah. Beliau memonitor satu-satu. Beliau Pak. tahu, Tahu ya Pak ya. beliau tahu lah. Kan beliau selalu monitor. Beliau selalu monitor, jadi tidak harus setor muka, tidak harus cari muka, Tidak harus minta setor muka. waktu. Ya, karena beliau tahu semua. Beliau ini kan besar di istana, Pak. Iya, betul. Kalau kami ini besar Iya, di kampung, Bang. Iya, iya. Beliau ini besar di istana, ini Merdeka ini tempat dia, Iya, rumahnya. betul. Dia anggap kita semua ini anaknya. Kita semua ini rakyatnya sendiri. Oke. Beliau negarawan, tokoh, bangsawan yang dianggap ya semuanya. Karena itu semua kerja, siapa yang kerja dia monitor sendiri. Oke. Punya informasi. Menarik nih Jatikers, jadi dari Pak Menteri kita jadi tahu sisi lain presiden. Ya, Ternyata orangnya memang tidak melulu harus mengajak, tapi tahu siapa yang kerja, siapa yang enggak. Pak Menteri tadi cerita Bapak ada paket lengkap untuk memulai sebuah kementerian baru. Ini kementerian baru Pak, ya. dipecah dari Kemenkumham jadi sekian menteri. Apa perbedaannya Pak antara ketika masih Menkumham dengan Menham sekarang Pak? Sekarang gini, kalau Kementerian Hukum itu menangani penyusunan regulasi. Oke, regulasi. Regulasi berarti cuma hukumnya. Terus kekayaan intelektual Oke. berarti menangani hanya kekayaan intelektual. Pendaftaran ormas Pendaftaran ormas. berarti dia tidak sampai rakyat dong. Oke. Kalau imigrasi dan lapas itu menangani orang lapas, Oke. mereka yang ada dalam lembaga pemasyarakatan, dan mereka yang imigrasi. Oke. Kementerian HAM menangani 280 Oke. juta penduduk lebih. Melindungi hak asasi manusia. Jadi kami langsung ke masyarakat, itulah yang membedakan. Oleh karena itu sumber daya Kementerian HAM ini belum, sekarang kita lagi sedang pupuk untuk membangun sumber daya yang besar supaya, karena lapangan kerja kami adalah langsung masyarakat, ya membangun sosialisasi HAM, pendidikan HAM, penyuluhan HAM, diseminasi HAM, penanganan kasus, pembangunan yang sifatnya tangible dan intangible, langsung kepada masyarakat. Ya, kasus-kasus yang seluruh aspek persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara, seluruh rakyat, seluruh Indonesia, mulai dari rakyat kecil sampai dengan mantan presiden, itu kita nangani. Sehingga kami punya area kerja, lapangan kerjanya besar. Masyarakat Pak ya. Ya, oleh karena itulah sebenarnya memang Kementerian HAM itu harus punya sumber daya yang besar. Tapi bagus karena kami punya kantor wilayah seluruh Indonesia. Kami mudah untuk menjangkau masyarakat. Span of control-nya masih bisa kita jalankan. Tapi kita lagi sedang memupuk sumber daya yang kuat, SDM yang bagus, ya berkualitas, dan juga dari sisi kompetensi kualitasnya maupun juga jumlahnya, termasuk juga kita lagi sedang memperkuat sumber daya lain yang untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan hak asasi manusia di seluruh Indonesia. Pak Menteri, bagaimana cara negara melindungi hak asasi manusia, Pak? Ya. Kan HAM ini isu sensitif juga, Pak ya. Seperti apa cara kerja? Gini, dalam standar HAM internasional itu ada 3 kewajiban. Jadi namanya yang penanggung jawab kewajiban. Tanggung jawab HAM itu ada pada negara. Jadi namanya negara itu adalah obligation holder. Pemegang tanggung jawab. Rakyat itu adalah right holder. Pemegang hak. Negara yang pemegang tanggung jawab, kewajiban. Rakyat itu adalah pemegang hak. Ada 3 tanggung jawab negara. Seluruh dunia sama.
semua preambul pertama instrumen hak asasi manusia yang dihasilkan, apakah di kovenan maupun konvensi, itu 3 kewajiban itu ditegaskan. Yang pertama adalah kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia. Namanya state obligation to respect on human rights. Yang kedua adalah kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. State obligation to protect on human rights. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan hak asasi manusia, yaitu state obligation to fulfill on human rights need. Karena itulah sandang, pangan, papan merupakan kewajiban pendidikan, kesehatan, ekonomi, atau agama misalnya merupakan kewajiban pemerintah. Pemerintah yang harus memberi jalan memenuhi kebutuhan masyarakat. Perlindungan protection terhadap hak juga yang berhak untuk bisa menghadirkan keadilan dan melakukan proteksi terhadap adanya tindakan kekerasan yang mencederai rasa keadilan itu juga adalah tanggung jawab negara. Oleh karena itulah kalau posisi negara, peran negara itu apa? Maka kalau kita lihat sekarang dengan adanya 3 kewajiban itu, jadi state obligation to respect misalnya, bagaimana negara membuat regulasi, bagaimana negara membuat organisasi, unit-unit, lembaga-lembaga yang menghadirkan yang untuk melakukan pembangunan hak asasi manusia. Itu kan juga kewajiban negara. Negara sudah lakukan. Dengan membentuk Menteri HAM ini sudah melakukan dong Pak negara? Enggak. Dan organnya gitu. Begini. Ketika negara itu dibentuk, maka seluruh unit yang dibentuk adalah HAM. Itu otomatis. Given. Jadi negara bentuk, maka lembaga-lembaga atau unit-unit kerja yang dibangun itu given. Itu adalah unit HAM. Kalau di sini itu mengkoordinir. Nah, contoh, hak bidang pendidikan, jadi Menteri Pendidikan. Kementerian Pendidikan. Hak di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan. Hak di bidang pangan, yang kementerian yang menangani urusan pangan. Hak di bidang agama, kementerian. Jadi ketika negara itu dibentuk, struktur dan tatanan bernegara itu adalah struktur dan tatanan negara dalam rangka melaksanakan pembangunan HAM. Sehingga Kementerian HAM itu dihadirkan oleh Pak Prabowo untuk sebagai salah satu yang mendorong percepatan, melakukan peningkatan capacity building, monitor, monitor dan mengorganize pembangunan HAM secara utuh. Maka hari ini kan jam 1 siang kita buka musyawarah pembangunan HAM nasional. Di Indonesia nanti akan ada 2 musyawarah. Satu musyawarah pembangunan nasional, yang kedua musyawarah pembangunan HAM nasional. Hari ini kita mau buka. Musyawarah pembangunan HAM nasional ini karena kita adalah leading sektor bidang pembangunan hak asasi manusia, maka kita mengkoordinir kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan desa yang terkait dengan pembangunan HAM. Jangan kira seluruh urusan HAM itu, orang kan berpandangan seluruh urusan HAM itu dilakukan Kementerian HAM. Enggak. Jadi ketika negara itu bentuk, begitu Presiden membentuk Kementerian Pendidikan, maka dia disuruh kerja di bidang hak atas pendidikan. Ketika Presiden membentuk Kementerian Kesehatan, maka dia diminta untuk bekerja hak atas kesehatan. Nah, Kementerian HAM adalah mengkoordinasikan. Kemudian misalnya di bidang right and misalnya right and development, hak pembangunan hak asasi manusia dan pembangunan. Bagaimana dari sisi budgetingnya? Anggaran yang disiapkan oleh kementerian lembaga itu lebih berapa persen diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan HAM. Kemudian misalnya bagaimana dengan pelaksanaannya? Bagaimana dengan nanti evaluasi terakhir? Bagaimana dengan pergerakan pergerakan dari sisi indeks-indeks hak asasi manusia, indeks bidang pendidikan, indeks bidang kesehatan, indeks bidang pangan, indeks bidang berbagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk juga penanganan kasus. Nah, misalnya contoh, semua rakyat Indonesia kan bisa memunculkan ketidakadilan. Berarti jutaan orang dong, 280 dong, berpotensi untuk memunculkan ketidakadilan.
Institusi aparat penegak hukum bisa memunculkan ketidakadilan. TNI bisa memunculkan ketidakadilan. NGO, ormas, lembaga, setiap organisasi bisa memunculkan ketidakadilan. Potensi munculnya ketidakadilan di Indonesia itu jutaan. 280 juta lebih kan. Apa Kementerian HAM yang lakukan? Apa yang Kementerian HAM lakukan supaya bisa mengerem ketidakadilan? Saya siapkan regulasi kepatuhan. Jadi di dalam Undang-Undang HAM yang kita hadirkan itu adalah kita hadirkan peraturan tentang kepatuhan, peraturan pemerintah tentang kepatuhan, dan permennya sudah ada, permen tentang kepatuhan. Begitu ada permen kepatuhan, kita nilai. Apakah dengan demikian kalau ketika ada permen kepatuhan maka ya Permen kepatuhan. organisasi atau lembaga atau individu yang mau melakukan pelanggaran jadi kita rem. Yang minimal kita lakukan adalah mengerem. Anda tidak bisa menghentikan tindakan atau kejahatan ketidakadilan hak asasi manusia. Karena setiap hari, setiap waktu, saya aja setiap hari bisa memunculkan ketidakadilan. Brother aja setiap hari bisa memunculkan. Gimana Anda mau menghilangkan? Itu sama dengan kalau begitu, kalau dunia ini semua rasa adil ya tidak perlu ada dunia lagi. Berarti sudah selesai. Genap kan. Sepanjang manusia itu ada, selalu ada ketidakadilan. Sepanjang institusi pemerintah ada, selalu ada. Institusi bisnis ada, selalu ketidakadilan. Institusi ormas-ormas ada, selalu ada ketidakadilan. Sehingga Kementerian HAM mengeluarkan regulasi untuk mengerem. Menekan Pak ya? Menekan. Misalnya kalau banjir itu dari Gunung Salak, ya kita bikin bendung. Kalau kita tidak bisa bikin bendung, maka banjir pasti bisa untuk banjir memakan korban. Yang kita lakukan adalah bendung di atas melalui regulasi yang agak ketat. Termasuk juga penilaian-penilaian kepada aktor-aktor yang potensi untuk bisa melakukan ketidakadilan supaya bisa mengerem. Pak Menteri ini ngomong-ngomong soal regulasi Pak. Apakah Undang-Undang HAM Pak, sekarang nomor 39 tahun 99 Pak ya, itu masih relevan Pak? Atau diperlukan revisi di beberapa sektor? Ini kami sudah selesai, sudah lebih dari 20 tahun ya. Menurut saya karena itu kami sudah selesai hampir 90% kita lakukan revisi. Dalam konteks revisi ini di seluruh dunia itu sedang mengalami perkembangan dan pergeseran dari sisi aktor. Dulu aktor hak asasi manusia itu adalah penanggung jawab itu negara. Sekarang sudah mengalami pergeseran ke non-state actors, yaitu komunitas bisnis dan juga individual. Komunitas bisnis dan individual ini itu dimulai dari tahun 96. Waktu itu ada peristiwa di Nigeria, pembunuhan terhadap Akayesu. Kemudian tahun 2000 John Ruggie, ya salah satu ilmuwan ya, dia menyampaikan draft kepada PBB tentang bisnis dan HAM. 2011 kita punya ada regulasi petunjuk teknis dan tentang pelaksanaan bisnis dan HAM. Sehingga komunitas bisnis pun juga sudah muncul sebagai pelaku pelanggar. Memang dalam justice, di dalam misalnya human right justice system itu mereka tidak bisa diadili. Tapi sampai sekarang itu kan namanya diadili di pengadilan biasa, berpotensi akan diadili di pengadilan seperti Fukushima, peristiwa Fukushima, Minamata, Chernobyl, Lapindo kan tidak pernah berhenti pada kompensasi, rehabilitasi. Nanti ke depan justru aktor-aktor bisnis itu berpotensi akan bisa diadili di pengadilan karena ecocide dan biocide. Sekarang perkembangan terkini sudah mengalami pergeseran aktor non-negara juga berpotensi akan diadili. Ya, karena itulah kita punya regulasi yang saya hasilkan. Kami sekarang sudah ada di istana, sekarang ada di meja Menko Airlangga, yaitu draft peraturan presiden tentang bisnis dan HAM. Nah, peraturan ini penting karena salah satu persyaratan yang diminta untuk masuk OECD, ya OECD itu adalah perlu ada
regulasi tentang bisnis dan HAM itu harus masuk. Oke. Maka di seluruh dunia bisnis dan HAM jadi Oke. penting. Makanya di Kementerian HAM ini saya sudah tegaskan tidak boleh ada satu pejabat yang jadi komisaris di kementerian lembaga. Oke. Jangan salah loh. Hmm. Dulu orang-orang Kementerian Tenaga Kerja bisa jadi komisaris Iya. karena peraturan hubungan industrial itu bisa dianggap berpotensi membahayakan perusahaan. Oke. Kemudian berikut mengalami pergeseran soal lingkungan. Oke. Nah, orang yang pejabat-pejabat lingkungan Ya, jadi ya, ya. komisaris. Sekarang di seluruh dunia itu orang HAM yang jadi. Oke. Ada juga konsultan HAM yang dibayar 12 lebih dari 10 M. Oke. Jadi sekarang ini di seluruh dunia, kalau kamu perusahaan tertentu itu melanggar hak asasi, maka perusahaan itu ban diperbankan, bisa kolaps dan bisa dihukum. Oh, dia bisa habis-habisan, Pak. Makanya Ya. hati-hati terhadap hak asasi manusia. Jadi kalau soal HAM ini perusahaan yang bermain kelas-kelas internasional ketakutan dia. Oke, di Indonesia aja nih yang baru mau Di diatur. Indonesia yang perusahaan asing yang operasi di Indonesia atau perusahaan Indonesia yang berskala internasional Oke. itu udah ngerti. Oke. Makanya saya itu kan agak takut untuk mengeluarkan pernyataan karena itu bursa efek bisa jatuh. Jatuh, Pak. Tapi ini untuk pertama kalinya Pak Menteri bicara tentang hal ini. Makanya saya Regulasi tegaskan tidak boleh ada eselon 1, 2, 3 di Kementerian HAM yang jadi komisaris. Oke. Begitu dia jadi komisaris out. Oke. Karena yang paling sensitif di dunia ini, coba ya. Ya. Saya bilang perusahaan ini melakukan pelanggaran HAM. Oke. Musuh saingan perusahaannya Ya. glorifikasi pernyataan saya sehingga saham dia di bursa efek bisa jatuh. Ya, betul. Perusahaan Atau HAM ini. dia laporkan kepada International Financial Support, sumber-sumber dana, untuk supaya dia melanggar HAM, jadi tidak boleh. Itu pernyataan dari Menteri HAM. Makanya saya agak hati-hati Oke. sembari menunggu kita punya regulasi itu. Karena itulah mengalami pergeseran dari state actors ke non-state actors. Sehingga ke depan juga akan berubah. Kemudian pengertian hak asasi manusia pun sekarang itu aspek hak asasi manusia mengatur individu kan. Sekarang mengalami pergeseran ke komunal seperti hak atas lingkungan. Itu kan Iya, ke komunal. hak atas pembangunan kan komunal, tidak individu. Jadi kalau hak untuk tidak dianiaya, tidak disiksa, hak atas pendidikan kan individu. Sekarang hak atas, tapi pengertian hak asasi manusia adalah hak asasi manusia, hak yang melekat pada setiap individu. Maka di dalam undang-undang saya rombak pengertiannya. Tidak hanya sekedar individu, tapi komunal. Itu mengalami pergeseran yang berikutnya. Lalu yang hak asasi manusia itu juga mengalami pergeseran substansi. Pergeseran substansi itu misalnya yang belum pernah masuk secara tegas ya, yaitu hak atas lingkungan, right and environment. Kenapa? Konvensi Rio di Brasil itu menegaskan bahwa pergerakan alam ini sama dengan pergerakan denyut nadi manusia. Oleh karena itu alam adalah manusia. Maka kita masukkan aspek hak asasi manusia dan lingkungan. Kita juga masukkan aspek hak asasi manusia dan pemilu, yaitu right to vote, right to take a part of government and free and fair election. Terus hak asasi manusia dan pembangunan juga saya masukkan dalam rancangan undang-undang. Hak asasi manusia dan korupsi juga saya masukkan. Masuk korupsi juga, Pak. Jadi kalau gini, di seluruh dunia kita yang jadi pertama. Pertama dalam undang-undang ya. Hak atas lingkungan kita akan jadi pertama di seluruh dunia. Karena tidak ada negara yang sampai ke situ mikir yang menghasilkan sebuah undang-undang yang mengatur tentang HAM dan lingkungan. Di seluruh dunia tidak ada negara yang mengatur tentang HAM dan korupsi. Korupsi, itu melanggar HAM. Di seluruh dunia tidak ada negara yang undang-undangnya mengatur tentang HAM dan pembangunan. Nah, inilah tiga pilar penting yang kita akan usulkan ke Dewan HAM PBB. Makanya sekarang ini saya lagi kencang nih. Saya lobby internasional, baru pulang dari Jenewa.
ada dari Australia, dari negara-negara di Asia Pasifik. Saya lobby untuk dukung Presiden Dewan HAM PBB berikutnya. Begitu kita ambil alih Presiden Dewan HAM PBB, maka dia akan mendorong untuk menghasilkan instrumen hukum internasional HAM dan korupsi, HAM dan pembangunan, dan HAM dan lingkungan. Baik, berarti Indonesia adalah negara pertama di dunia yang nanti dengan adanya undang-undang revisi ini, kita adalah pertama di dunia. Tapi begitu kita mengusulkan ke Dewan HAM dan ketua Presiden Dewan HAM PBB-nya adalah orang Indonesia, maka gampang. Saya akan bisa menghasilkan konvensi di PBB, konvensi tentang HAM dan lingkungan, HAM dan korupsi, dan HAM dan pembangunan. Bisa selesai kalau ketuanya kita yang pegang palu. Jadi Pak Menteri bukan hanya sedang mengubah Indonesia, juga sedang mengubah dunia. Ini kita akan, ini 3 aspek ini, kita akan bisa mengubah dunia, Pak. Karena seorang penjahat seperti ecocide dan biocide itu bisa diadili sebagai pelaku pelanggar HAM. Bisa diadili di dewan, bisa diadili di Human Rights Justice System. Di seluruh dunia bisa berubah itu. Berarti sistem kriminal peradilan hak asasi manusia di dunia akan mengalami pergeseran. Sehingga orang aktor bisnis, aktor perusahaan lingkungan akan bisa aktor korupsi bisa diadili sebagai pelaku pelanggar HAM di sedang. Selama ini kan tidak pernah, hanya selesai dengan restitusi, kompensasi, rehabilitasi, restoratif justice. Saya geser masuk dalam sistem peradilan HAM. Pak Menteri, banyak sekali yang Pak Menteri sudah siapkan untuk mengubah Indonesia, mengubah dunia. Jadi kita merubah dunia sekaligus kita merubah. Yang saya lihat, saya siapkan adalah tatanan-tatanan yang sifatnya elementer. Pak Menteri, apa pesan untuk generasi muda, Pak, supaya bisa mengikuti gitu apa yang Pak Menteri siapkan? Ya gini, kita kan 2045 jadi mau generasi emas ceritanya, Pak Menteri. Indonesia leading dunia, memimpin dunia kan. 5 tahun ini adalah transformasi. Kemudian 5 tahun berikutnya 2029-34 adalah percepatan. Kemudian 5 tahun berikutnya adalah mempengaruhi kawasan. Kemudian 2045 yang terakhir adalah kita leading memimpin dunia. Untuk memimpin dunia itu harus menyiapkan 3 aspek yang paling utama. Yang pertama, yang paling utama adalah harus menjadi prominent dalam hak asasi manusia. Kalau Anda menjadi prominent, unggul, berperadaban HAM, maka sekarang ini adalah milenium HAM. Jadi ketika Anda unggul sebagai seorang prominent dalam bidang HAM, maka seluruh dunia akan menghormati. Anda memimpin dunia, kita sesuai dengan target kita 2045 dalam pimpin dunia. Oleh seseorang yang prominent dan unggul dalam berperadaban HAM, maka Anda akan bisa dihormati di seluruh dunia di 2045. Ya karena itu harus mempersiapkan satu aspek knowledge-nya, ontologisnya. Ontologisnya itu adalah bagaimana cara berpikirnya harus berperadaban. Nggak usah lagi bula-buli. Nggak usah lagi baser-baser yang merusak peradaban bangsa. Tidak usah lagi berpikir hal-hal yang namanya hasty generalization. Yang sekarang logika-logika falasi yang dikembangkan oleh banyak generasi muda. Jadi harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang unggul. Nah, dalam konteks cara berpikir, cara menyampaikan pendapat, ekspresi, ontologisnya, menulisnya, mengekspresinya, berbicara kepada publik juga harus terkontrol sebagai manusia yang berperadaban. Cara berbuat dan bertindak juga manusia yang berperadaban. Ketiga aspek ini, cara berpikir, bertutur, dan juga bertindak, itu kamu memiliki dijiwai, disemangati oleh peradaban humanisme, maka kamu akan bisa memimpin dunia di luar. Kalau hanya bangun tangible, pembangunan jalan, jembatan, pendidikan, ekonomi, semua orang bisa. Ada uang,
kasih kontraktor, Jadi. jadi. Iya. Nah, karena itu kalau kita bangun gedung-gedung pencakar langit, jembatan tanpa sungai Oke. di seluruh seantero Indonesia, kamu tidak bisa dianggap hebat untuk memimpin dunia. Oke. Ya, karena di situ kamu akan menjadi hebat untuk bisa memimpin dunia kalau kamu prominent, unggul sebagai seorang tokoh yang demokratis dan unggul sebagai seorang tokoh yang humanis. Oke. Itulah peradaban-peradaban. Kalau ketika kamu berdiri di panggung dunia, maka kamu dianggap ini orang hebat. Oke. Jadi Pak Menteri menarik Detikers. Pak Menteri selalu menyampaikan bahwa HAM, unggul dalam HAM adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Oke Pak Menteri, terima kasih sekali waktunya Pak Menteri. Sukses selalu Pak Menteri. Kita kawal terus Pak Menteri. Detikers, sampai ketemu di belak-belakan berikutnya.